Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nilo Gediriantari dengan NIM 2211031017 dari kelas A1. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sumber daya alam. Yang pertama yaitu pengertian dari sumber daya alam. Di sini dapat kita ketahui bahwa sumber daya alam itu memiliki arti bahwa segala sesuatu yang sudah tersedia di alam, baik itu berupa pepohonan, air, udara, danau, dan lain sebagainya, yang keberadaannya ini memiliki peranan penting untuk keberlangsungan kehidupan manusia di muka bumi ini. Kemudian sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ini memiliki arti bahwa sumber daya alam ini dapat diolah ataupun dapat diadakan kembali keberadaannya oleh manusia. Jumlah sumber daya alam ini sangatlah melimpah sehingga jika manusia menggunakan sumber daya alam ini tidak akan pernah habis. Akan tetapi kita juga perlu memperhatikan manajemen dan pengelolaannya dengan baik. Kemudian sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Yang pertama yaitu sumber daya alam hayati. Ini memiliki arti bahwa sumber daya alam ini berasal dari makhluk hidup, di mana dapat kita ketahui ciri utama dari makhluk hidup adalah bernafas, berkembang biak, kemudian membutuhkan makanan, meniru, dan bergerak. Contoh dari sumber daya alam hayati ini yaitu ada dua, yaitu berupa tumbuhan dan hewan. Nah, tumbuhan ini termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Ini tumbuhan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai penyuplai oksigen, dan ini merupakan salah satu bahan pangan kebutuhan manusia. Kemudian yang kedua adalah hewan. Hewan ini diperbaharui oleh manusia melalui proses perkembangbiakan. Hewan dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu dapat kita lihat pada slide teman-teman. Hewan ini dibagi menjadi hewan peliharaan, hewan ternak, dan hewan liar. Nah, hewan peliharaan ini dipelihara oleh manusia dengan tujuan untuk menghilangkan stres. Kemudian hewan ternak dipelihara oleh manusia dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan pangan dan juga diperjualbelikan oleh manusia. Serta hewan liar ini merupakan hewan yang hidup di alam bebas. Nah, yang kedua yaitu sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati ini berasal dari makhluk yang tidak hidup. Nah, contoh dari sumber daya alam non-hayati ini berupa tanah, kemudian ada udara, air, dan sinar matahari. Nah, untuk contoh yang pertama yaitu tanah. Tanah ini berasal dari proses pelapukan bebatuan dan bahan organik berupa makhluk hidup yang telah mati dan membusuk kemudian diuraikan oleh tanah. Yang kedua yaitu udara. Nah, udara ini memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, di mana udara ini diperbaharui melalui proses fotosintesis pada tumbuhan. Udara dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan yaitu sebagai sistem pernafasan dan juga untuk kebutuhan jalur transportasi udara, serta sebagai pembangkit listrik tenaga angin melalui kincir angin. Kemudian ada sinar matahari. Sinar matahari ini berperan penting karena semua makhluk hidup itu membutuhkan sinar matahari. Makhluk hidup tidak akan bisa hidup jika tidak ada sinar matahari di bumi ini. Kemudian yang terakhir adalah air. Air ini memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena segala aktivitas manusia itu membutuhkan air. Air terdiri dari zat hidrogen dan oksigen, yang dimana dapat kita ketahui bahwa bumi yang sebagian besar wilayahnya ini air menyebabkan jumlah air di bumi itu melimpah, dan manusia tidak akan dapat kekurangan air karena proses daur air itu hanya terjadi di bumi. Ya, kita lanjut pada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ini memiliki arti bahwa sumber daya alam tersebut tidak dapat diadakan atau diperbaharui kembali oleh manusia. Manusia ini hanya berperan mengelolanya saja tanpa bisa memperbanyak kembali sumber daya alam ini. Contohnya ada minyak bumi, batu bara, ada emas dan perak, dan juga ada besi.
Yang pertama yaitu minyak bumi. Nah, minyak bumi ini berasal dari proses pembusukan makhluk hidup yang sudah terjadi berjuta-juta tahun lalu. Minyak bumi ini dimanfaatkan oleh manusia untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, yang kedua yaitu adalah batu bara. Batu bara ini berasal dari proses pembusukan tumbuhan purba yang sudah terjadi berpuluh-puluh tahun lalu. Batu bara ini hanya terdapat di permukaan bumi saja, tidak terdapat di laut. Batu bara dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Nah, yang ketiga adalah emas dan perak, merupakan salah satu logam mulia yang memiliki nilai jual yang tinggi, yang dimana ini dimanfaatkan oleh manusia sebagai aksesoris. Yang terakhir adalah besi. Besi ini berasal dari biji besi yang kemudian manusia dapatkan dari proses penambangan. Besi ini biasanya diolah oleh manusia untuk bahan bangunan ataupun untuk bahan bodi kendaraan. Nah, upaya pelestarian sumber daya alam memiliki arti bahwa memanajemen agar sumber daya alam tersebut dapat dikelola kembali oleh manusia ataupun dapat dikelola terus-menerus oleh manusia. Adapun aktivitas manusia yang dapat mengganggu keberlangsungan sumber daya alam, yang pertama yaitu melakukan pemburuan secara ilegal, yang kedua yaitu melakukan perpindahan ladang secara terus-menerus, yang ketiga yaitu penebangan hutan secara ilegal, dan lain sebagainya. Adapun upaya manusia untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, yang pertama adalah beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum untuk menghemat penggunaan BBM. Yang kedua yaitu dengan cara menghemat penggunaan alat-alat elektronik dengan mematikannya jika tidak digunakan, serta yang terakhir adalah melakukan reboisasi pada lahan yang gundul. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni.